Buat para pecinta film laga Indonesia nih, jangan sampai ketinggalan sama film yang satu ini. Jadi ada sebuah karya terbaru dari rumah produksi Wise Pictures yang kini siap menggebrak layar lebar lewat judul filmnya, yaitu adalah Ikatan Darah. Jadi membawa standar koreografi bela diri yang intens, cast tim Iko Uwais sudah kebayang lah ya. Nah, film ini tidak hanya menjanjikan aksi baku hantam yang memukau, tapi juga cerita dengan kearifan lokal yang kuat. Saya juga berbincang-bincang bersama dengan cast-nya, ada Livi Ciananta dan juga Ismi Melinda yang berbagi cerita tentang beratnya latihan koreografi laga dan cerita di balik layar film ini. Dipecat? Emangnya mereka nggak tahu kalau kamu itu mantan atlet nasional? Pemirsa Showbiz, bulan lalu baru aja kita maaf-maafan lebaran ini, baru April, saya mau ngajak pemirsa Showbiz untuk berantem nih. Waduh, kenapa tiba-tiba ngajak berantem ya? Karena ini bukan saya ngajak berantem beneran kok, bercanda. Tapi ini ada film yang bisa jadi rekomendasi untuk Anda. Judulnya ini adalah Ikatan Darah, tapi ini adalah film yang ada laganya di situ, ada actionnya di situ, yang nanti menampilkan ada ya aksi-aksi tempur-tempuran dan juga berantem-beranteman lah. Dan ini diproduksi Indonesia, film Indonesia pastinya, dan nantinya ini bisa Anda saksikan di bioskop tepatnya tanggal, catat nih, 30 April 2026. Tapi sebenarnya ceritanya soal apa? Karena ini kan film yang mungkin jarang juga diangkat di genre perfilman tanah air. Kita akan langsung bahas bersama dengan cast-nya di sini. Ada Livi Ciananta. Halo Livi, apa kabar? Halo, baik Mas. Baik ya. Aku nggak mau ditampar atau ditonjok kan kali ini ya. Enggak ya. Soalnya dia ada adegan fightingnya. Tapi nggak cuma Livi, ada juga Kak Ismi Melinda. Halo. Kak Ismi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. So, mau tanya dulu sama Livi. Ini ceritanya soal apa? Wah, oke. Jadi Ikatan Darah ini itu ceritanya tentang hubungan kakak beradik nih, yang lumayan kompleks. Terus secara garis besar intinya si adik ini dia itu ingin menyelamatkan kakaknya yang terjebak dalam hutang piutang gitu loh guys. Dikejar pinjol apa dikejar debt collector gitu? Ya, kumpulan preman-preman gitu ya, Mbak ya, lintasan itulah. Oke, jadi dia dikejar sama gangster gitu lah kita nyebutnya ya. Ya, terus bisa. kamu sebagai adik pengen nyelamatin kakaknya. Ya. Perannya namanya siapa? Oh, aku sebagai Mega. Sebagai Mega di sini ya. Oke, jadi kurang lebih itu adalah bagaimana memperjuangkan membela kakaknya dari gempuran para gangster itulah. Kalau Kak Ismi di sini berperan sebagai? Aku berperan sebagai Dini. Hah? Dini itu juga mantan atlet dari silat juga. Which is dia temennya Mega yang nanti akan bersama Mega, entah itu nanti akan berantem atau enggak gitu. Tapi menariknya di sini karena setelah sekian lama gitu akhirnya dia punya kehidupan masing-masing, dan Dini ini justru bekerja di tempat yang terjadi konflik antara Mega itu sendiri gitu. Oh, jadi itu masih yang bersinggungan menariknya. lah Jadi menariknya makanya di situ nanti ada pertarungan antara Mega dan Dini gitu. Tapi kalau di ceritanya, itu kan aku baca-baca, yang menarik adalah karena ini tuh Livi-nya ini sebagai Mega, mantan atlet pencaksilat. Iya, betul. Kamunya sendiri atlet juga nggak sih di kehidupan nyata atau gimana tuh? Kebetulan aku di kehidupan nyata cuman belajar bela diri, yaitu boxing. Cuman untuk kebutuhan film ini memang diharuskan untuk belajar ya beberapa basic pencaksilat. Jadi memang sebelum memerankan Mega, aku, Kak Ismi dan beberapa talent lain, kita tuh memang ya belajar basic itu di Wise Team. Jadi di sana kita dibekali basicnya biar kita nanti pas ngejalanin Korea tuh ya sebagai praktisi pencaksilat gitu loh. I see. Jadi memang nggak punya background pencaksilat malah sama sekali justru ya? Ya belum. Nggak sama sekali. Jadi baru belajar pencaksilat tuh karena project film ini. Berapa lama itu proses biar bisa kelihatan terpercaya gitu di layar? Waduh, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau Kak Ismi sendiri kan memang sudah atlet, udah profesional gitu ya kan. Kalau di film-film sebelumnya mungkin katanya belum terlalu dikeluarkan, tapi kalau di sini justru malah dikeluarin semuanya nih, ininya nih, keprofesionalan atletnya malah keluar semua gitu ya. Ceritain dong gimana prosesnya pada saat koreo harus ada adegan fighting di film ini tuh kayak gimana sih Kak?
Untuk koreo itu sendiri kan ini kan dibawa sama Wise Team ya. Dia yang membuat koreo dan segala macamnya. Cuman kan kalau berbicara tentang atlet, misalkan di dunia nyata ataupun nanti kita masuk ke koreo fighting itu kan sangat berbeda gitu. Kalau benar-benar atlet ataupun kita benar-benar berantem kan itu benar-benar real fight kan. Kalau ini kan by koreo design gitu. Tapi menariknya di sini ketika aku belajar sama Wise Team, dia tuh sangat detail sekali gitu akan koreo, bukan hanya sekedar koreo yang cantik. Kalau silat kan biasa kan adegan-adegannya ataupun koreo-koreonya tuh cantik gitu kan, estetik tapi gitu ya? estetik gitu kan. Tapi di sini itu belajar bagaimana detail itu sendiri gitu. Dari segi pukulan, dari segi tendangan itu ada emosi di dalamnya. Terus kita juga harus mengisi kekosongan gitu. Ada ritme, ada tempo yang harus dimainin gitu. Iya. Ada satu adegan aku sama Dini sama Ismi. Itu si Mega lagi berantem sama Dini. Jadi kita udah gila udah on fire banget, udah panas banget. Oke, ayo 1, 2, 3 and action. Yang terjadi adalah Dini mukul kamera. Cari siapa? Ini tenggat terakhir pembayaran Bilal ke Bang Henry. Kalau sampai dia nggak bisa bayar utang-utangnya, Kalau emosi beneran gitu, pernah nggak sih kelepasan emang misalnya lagi capek gitu ya, nunggunya lama banget nih take ini ya. Terus bener-bener harus adegan nendang, terus ketendang beneran, ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu, Livi gitu misalnya? Sebetulnya ya karena kita sudah prepare untuk Awal lagi kamu Kak Ismi. adegan. Soalnya ada. Ada. Ceritain dong. Mau diceritain apa enggak, Mi? Ceritain dong. Ada satu adegan aku sama Dini sama Ismi. Itu si Mega lagi berantem sama Dini. Jadi kita udah gila udah on fire banget, udah panas banget. Oke, ayo 1, 2, 3 and action. Yang terjadi adalah Dini mukul kamera. Jadi kameranya kepukul sama dia. Jadi habis itu dia bener-bener bengkak. Iya. Kebayang. Pasti kamu emosi banget kan. Gitu terus kenanya benda keras kan. Udah bener masuk karakter. Iya. Aku juga nggak ngelihat kamera kan. Karena ternyata kamera itu bener-bener deket gitu kan. Jadi kan itu juga harus harus temponya harus bener gitu loh. Dalam artian kayak misalkan kamera dulu move, baru aku masuk. Nah ini berbarengan. Akhirnya ya udahlah. Tapi kalau ketonjok satu sama lain atau antar cast gitu? Oh enggak, kita ngejaga banget ya. Alhamdulillah sih enggak sih, karena kita juga workshopnya juga lumayan lama dan ketika kita workshop itu apa yang dipelajari di workshop itu terjadi pada saat syuting. Dari segi shotnya apa yang akan diambil itu juga diterapkan di workshop gitu. Jadi ketika kita masuk syuting tuh udah terbiasa gitu dengan adegan-adegan seperti itu, shot-shot seperti itu. Gitu yang menarik menurut aku di Wise Team itu. Iya. Tapi yang paling susah atau adegan paling susah, emosi yang paling susah itu apa gitu? Bener, adegan fight sama Mega ya, yang dimana itu ada kamera harus one shot. Ingat nggak? Kamera harus one shot dengan grip itu kayak bagian per part dari koreo itu sendiri, dengan partnya itu banyak banget. Tapi harus one shot dan kita move dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Oke. Itu panjang banget dan kita berulang-ulang. Iya, kebayang. Dan maksudnya dalam artian dengan ritme dan tempo yang cepat. Itu kan kita kalau berbicara tentang silat kan itu harus ada keindahannya, harus ada temponya yang cepat juga gitu. Itu yang menurut aku kayak susah ya itu ya. Sampai akhirnya kayak ini belum dapat lagi nih gitu. Iya. Itu jadi salah satu yang sulit lah ya. Tapi nanti semoga terpotret dengan baik gitu di layar, karena ini sendiri sebenarnya filmnya udah tayang. Di premiernya itu di Amerika. Boleh diceritain dong, itu tuh ajang apa sebenarnya dan kenapa bisa waktu itu tayangnya premiernya di situ? Jadi Fantastic Fest pertama kali itu adalah premier film Ikatan Darah di dunia, di Amerika, di Texas. Nah itu saat itu kebetulan yang datang tuh produser kita aja ya, jadi talent-talentnya tuh nggak datang. Cuman sedikitnya aku tahu tentang festival itu adalah festival yang memang dikhususkan untuk film-film yang bergenre kayak thriller, gore, jadi termasuk action itu sendiri. Jadi memang untuk film-film yang banyak darah-darahnya atau yang sadis dan segala macam. Nah, disitulah tempatnya gitu. I see. Itu kalau nggak salah 2025 akhir ya. 2025 akhir. Sambutannya gimana waktu film itu diputar pertama kali di sana tuh? Kalau cerita dari produser kita yaitu Karayan, itu dibilang katanya semua penonton tuh dari setiap adegannya itu kan memang ada banyak gore yang nantinya akan disaksikan gitu kan.
itu semua pada tepuk tangan sih. Oh, ya? Dan itu terasa banget ketika kita keluar juga pada saat di JAV. Karena itu kita juga belum nonton ya. Nah, itu kita pertama kali juga nonton bareng di JAV. Itu setiap koreo misalkan after fight scene itu semua tepuk tangan sih. Oh ya? Dan itu di setiap fight scene koreo gitu. Karena brutal, sadis yang gitu aku bilang. Koreonya itu berbeda-beda dan story-nya itu berbeda-beda. Itu alhamdulillah nyampe sih ke penonton. Ih, bahkan sampai di sambutannya sih oke banget ya di luar negeri ya. Jadi setelah dari Amerika, habis itu lanjut lagi ke JAV yang ada di Jogja, itu dapat penghargaan juga tuh di sana ya. Penghargaannya apa sih waktu itu? Kalau nggak salah namanya? Desain. Best Production Design. So, bayangin pemirsa itu belum tayang di tanah air tapi udah disaksikan dunia dan juga udah dapat penghargaan bergengsi gitu maksudnya. Jadi ini it's a worth to watch gitu ya. Jadi pastinya apalagi yang suka banget sama film-film laga itu pasti menunggu banget. Tapi untuk menutup diskusi kali ini, boleh nggak sih sedikit aja kalau misalnya adegan bela diri, misalnya saya nih mau boleh ajarin nggak 1-2 gerakan simple gitu yang kalian praktikkan pada saat syuting? Atau misalnya kita mau simulasi, saya lagi mau dicopet orang gitu misalnya, gimana cara bela dirinya, boleh nggak sih diajarin, dikasih teknik-teknik Nah, Ismi dasarnya? biasanya punya ide-ide menarik. Coba kita kasih tepuk tangan dulu dong biar makin semangat dong. Woo! Gimana nih Kak Ismi? Misalnya kayak tarik-tarikan. Ini kita maksudnya jangan melawan tenaga lawan gitu. Jadi ikutin aja, coba deh kamu. Ya tarik terus kita ke bawah. Gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi digituin. Nah, kalau udah jatuh baru kita eksekusi itu ya. Apapun ini pun bisa jadi alat. Maksudnya alat itu. Aduh maaf. Kena beneran. Maksudnya habis ke bawah gitu langsung tendang aja bagian apapun itu. Oh, oke. Itu ya. Jadi salah satu tipsnya nih kalau misalnya mengalami kejadian-kejadian seperti itu, justru jangan dilawan begini. Ikutin aja dulu. Ke bawah aja, malah justru ke bawah aja kita. Ke bawah itu kan justru dia akan di atas kan. Yeah. Habis itu baru tendang, entah itu bagian yang vitalnya kayak kemaluan, Perutnya gitu ya kan. perutnya, tapi yang lebih Sakit gitu lebih ya? sakit ya daerah kemaluannya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Kak Ismi dan juga Kak Livi. Boleh kita duduk lagi? So, kita doain semoga film Ikatan Darah ini benar-benar nanti bisa mengikat para penonton pastinya untuk datang ke bioskop. Ayo ramein film tanah air yang pastinya kualitas sudah internasional. Terima kasih sekali lagi Livi, terima kasih sekali lagi Kak Ismi udah bergabung bersama kami di Showbiz. Kita doain semoga nanti meroketnya Amin. jumlah penontonnya sampai jutaan penonton. Amin. Amin. Dan informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Showbiz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.